And you are my life. And you are my life. I want it all, I want it now. Forget about the consequences. I know that it's better to wait. But sometimes I can't be selfish, and the only sound I hear is right now. And all my patience gets locked out. I know that it's wrong, and I wanna change. I need you here with me. Allah, 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 save me from myself. Allah, 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 Lord, I need your help. Allah, 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 save me from myself. Allah, Allah, Allah. Big lights pull me in every time, and it's so hard to break a pattern. But I see clear what's deep inside. It's the only thing that really matters. So tell me how to turn it around before my senses hit the ground. 'Cause I know that it's wrong, and I wanna change. I need you here with me. Allah, 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 save me from myself. Allah, 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 Lord, I need your help. Allah, 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 save me from myself. Allah, 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 save me from myself. 'Cause I tripped and fell, and there is nothing, nothing that I won't do. Save me from myself, 'cause I need your help. And now I'm running, running back to you. Allah, 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 save me from myself. Allah, 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 Lord, I need your help. Allah, 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 save me from myself. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada seluruh peserta, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah, teman-teman semua pada agenda rutin kita Madrasah Baitullah yang insya Allah akan segera kita mulai, kita laksanakan untuk berdiskusi bersama.
Pertama-tama, Bapak Ibu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan Madrasah Untuk Baitullah, melaksanakan madrasah Baitullah. dan insya Allah kita semua bisa diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari di hari ini. Semenjak pagi ini kita mengikuti Madrasah Baitullah hingga nanti menutup hari. Tak lupa Bapak Ibu, salat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Insya Allah syafaatnya kita tunggu di hari akhir kelak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beserta sekalian, sebelumnya saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk mari kita mengundang teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang belum bergabung pada forum kali ini, yang mungkin kita kenal dan kita tahu kita satu grup, satu forum, bisa kita ajak semua agar bisa segera bergabung, bisa segera mengikuti dan tidak terlambat untuk menyimak. Dan insya Allah nanti tetap akan ada rekaman dari Bapak Ibu mungkin yang nanti ingin menyampaikan rekamannya juga bisa nanti silahkan bisa bergabung pada grup Madrasah Baitullah. Dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini beserta Madrasah Baitullah, silakan dapat mengisi presensi terlebih dahulu yang linknya akan kami kirimkan di kolom komentar. Jadi silakan Bapak Ibu nanti yang belum bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah bisa mengisi link dan bergabung di grup Madrasah Baitullah yang linknya tertera di akhir grup nanti. Baik, Bapak Ibu, insya Allah kita akan segera mulai. Untuk itu mari kita bersama-sama membuka forum pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga forum pada pagi hari ini dilimpahi keberkahan, kelancaran, dan eh, menjadi bukti bahwa kita pernah belajar bersama pada pagi hari ini pada forum Madrasah Baitullah yang ke-127. Baik Bapak Ibu, insya Allah pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama eh, dua orang jamaah Wonderful Umroh, alumni jamaah Wonderful Umroh yang umroh di masa mudanya begitu. Nah, kita akan cari tahu, kita akan sharing-sharing, kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana pengalaman-pengalaman teman-teman kita ini yang umroh masih di masa muda, bagaimana ketika umroh itu dengan siapa dan bagaimana sih eh, lika-liku dalam persiapan maupun di umrohnya maupun saat kepulangan. Begitu. Nah, insya Allah kita di sini sudah hadir dibersamai oleh Kak Najwan Sabila Yusuf dan Kak Nizar Aziz Pratama. Insya Allah nanti di sini bisa memperkenalkan diri. Nanti akan saya beri kesempatan. Jadi Bapak Ibu, mari kita segera fokuskan diri kita. Insya Allah kita akan segera mulai. Baik, untuk itu kami akan menyapa terlebih dahulu kedua pembicara. Selamat Selamat pagi, Mas Nizar, Mbak Najwan. Selamat Halo, pagi, Mas selamat pagi Rizal. Bang Diva. Kalau baik. Eh, Mungkin sebelum kita mulai, sebelum nanti aku mau tanya-tanya ke teman-teman ini, sebelum nanti kita mulai ngobrol-ngobrol, aku mau minta perkenalan terlebih dahulu ya untuk Kak Niza dan Kak Najwan ini boleh memperkenalkan diri dari nama, terus dari mana ya asalnya, terus kesibukannya apa gitu boleh diperkenalkan dan mungkin sekalian waktu waktu itu berangkat umroh di bulan apa tahun berapa dan berangkatnya sama siapa gitu. Mungkin boleh dari Mas Nizar dulu. Monggo Mas Nizar. Oke, terima kasih kesempatannya Bang Diva. Selamat pagi Kak Najwan Sabila, Ayah Bunda, teman-teman, jamaah Madrasah Baitullah. Suatu kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini, yang selama ini saya biasanya di posisinya Bang Diva gitu ya, beberapa kali. Tapi sekarang malah diminta untuk jadi narasumber untuk sharing-sharing. Dengan senang hati ya Bang Diva ya. Perkenalkan dulu, Ayah Bunda, teman-teman. Pagi hari ini saya sebagai narasumber, nama saya adalah Nizar Aziz Prasetyo. Saya di sini alumni umroh bersama dengan Ustaz Dita Karyawan ya di April 2024
Dan di situ saya umroh bersama dengan keluarga besar saya, dari pihak istri. Jadi saya Mhm. istri, kakak, dan adik ipar, kemudian abi umi gitu. Insya Allah ramai ya berarti waktu itu ya Mas. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih Mas Nizar. Boleh lanjut ke Mbak Najwan Sabila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Mas Nizar. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Diva sudah memberikan kesempatan ya untuk saya buat berbagi pengalaman selama umroh kemarin. Perkenalkan, saya Najwan Sabila Yusuf, biasa dipanggil Lala. Aslinya dari Madiun dan kesibukan sekarang alhamdulillah lagi magang di Puskesmas, lagi nyusun proposal skripsi juga gitu. Dan kemarin umroh itu sama keluarga, sama bule dan bude gitu. Oke, bertiga ya Mbak Lala sama Bule dan Bude. Iya, bertiga. Oke, terima kasih Mas Nizar, Mbak Lala sudah memperkenalkan diri. Kemudian mungkin pertanyaan pertama sebelum nanti masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan lain, Mas Nizar sama Mbak Lala ini umroh keberapa ya dengan kami ini? Mungkin boleh Mas Nizar umroh apakah sebelumnya udah pernah umroh atau umroh bareng keluarga ini pertama kali gitu? Kalau aku pertama kali Bang Diva, dan Oke, itu pertama pertama kali. kali saya yakin umroh itu bareng Ustadz Cahyadi. Oke, Masya Allah. Waktu itu usia berapa Mas Nizar umrohnya? Tahun lalu ya? Iya betul. Di tahun lalu itu 2024, saya usia berapa? 27, 27. Oh, Masya Allah, Iya. 27 ya. Sia-sia, terima kasih. Kalau Mbak Lala, umroh pertama atau sebelumnya pernah umroh? Saya juga kebetulan ini kemarin umroh pertama, bareng Pak Oke. Cah juga. Di tahun Di, ini ya, November ya. iya, Berapa tahun November. usianya Mbak? Di usia 21 tahun. 21, Masya Allah. Jadi yang Mas Nizar di 27 tahun, umroh pertama, Mbak Lala 21 tahun. Siap. Nah, ini jadi selama ini di apa namanya stigma yang beredar di masyarakat umroh itu kan rasanya seperti ibadah yang dilaksanakan ketika kita sudah matang, sudah siap dan sudah mau berangkat gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa masih banyak terasa kental di masyarakat bahwasanya eh, umroh itu relate-nya dengan orang-orang tua begitu dan lain sebagainya. Nah, untuk itu makanya saya penasaran nih apa sih yang menguatkan alasan dari Mas Nizar dan Mbak Najwan ini kok mau berangkat umroh alasan yang bisa memantapkan hati itu apa sih ketika misal misal apakah misal apakah karena kalau Mas Nizar kan sudah nikah nih terus misal apa karena sama istri sudah punya tabungan terus ya udahlah kita berangkat aja berdua mumpung sama keluarga besar atau seperti apa atau mungkin kayak oh ini dari mertua atau mungkin dari orang tua mau biayai umroh oh yaudah aku siapkan diri dan lain sebagainya itu mungkin boleh diceritakan apa sih kemantapan-kemantapan yang membuat kok mau berangkat itu apa soalnya ada banyak orang yang punya apa kemampuannya punya fisiknya kuat hartanya ada bisa untuk berangkat tapi secara hati itu belum diberi kemantapan belum dipanggil oleh Allah gitu mungkin boleh diceritakan nih sedikit apa sih yang memantapkan hati waktu itu mungkin boleh Mas Nizar nih cerita dulu. Kalau dari aku, pertama Pertama kita flashback dulu ya di tahun 2024 itu adalah ketika usia pernikahan aku tuh di tahun pertama. Yang itu adalah bagi orang-orang biasanya bagi saya juga itu finansial masih belum stabil nih. Nah sebenarnya di awal-awal tuh masih belum yakin Bang Diva, kok bisa sih aku umroh di tahun pertama menikah gitu. Ternyata usut punya usut, dari ceritanya tuh keluarga istri, terutama istri sih, itu punya cita-cita kalau mau umroh di usia muda. Saya pun juga dulu pada saat kuliah juga punya impian seperti itu, tapi nggak tahu kewujud kapan kan. Nah ternyata ketika ngobrol-ngobrol gitu, tujuan itu atau keinginan itu tuh ketemu tuh. Istri saya yang pengen umroh di usia muda, kemudian saya juga pengen umroh di usia muda. Tapi kita belum punya tabungan. Akhirnya kita ngobrol lah sama orang tua kan, sama abi umi gitu. Ternyata juga usut punya usut, Abi Umi itu punya keinginan dari 2000, kalau nggak salah 2013 atau 2014-an lah. Itu kan masih 10 tahun yang sebelumnya kan. Dan itu bilang kalau
ya kita umroh keluarga aja bareng gitu, sama mas, sama mbak, sama adik gitu. Karena kapan lagi kalau kita nggak umroh sekarang, kita bisa umroh sekeluarga. Karena kita nggak tahu kesibukan masing-masing kan. Yang kakak udah kemana, adik juga mau kemana, saya juga mau kemana gitu kan. Akhirnya em, kita bersepakat tuh di apa namanya, di tahun 2023 akhir itu gimana kita cari-cari travel umroh. Nah, kebetulan juga saya sudah berproses di Madrasah Baitullah pada saat itu. Di awal-awal dulu ya, Madrasah Baitullah. Kemudian saya juga kenal sama Ustadz Caidi, dan kebetulan juga Ustadz Caidi itu adalah em, dulu kenalannya Abi. Jadi teman-teman apa namanya, teman diskusi gitu-gitu. Nah, akhirnya makin yakin tuh Abi Umi kan, yaudah kita bareng sama Ustaz Cahyadi aja. Ini kan ada program kan. Pada saat itu Ustaz Cahyadi memberikan fasilitas konseling juga ya di Umroh Syawal kalau nggak salah. Nah, kan momentumnya Syawal, kemudian kita juga pada saat itu punya keinginan untuk umroh bersama. Ya sudah, saya pada saat itu langsung ngobrol sama Ustaz Sayadi sama Bang Mas Aji juga ya. Gimana Mas? Ini saya punya keinginan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, nanti kita atur gitu. Gampang lah. Nah, akhirnya ya sudah kita dibuatkan program untuk em, pembayaran dan lain sebagainya. Akhirnya bisa em, mendaftar melalui Wonderful Umroh gitu Bang Diva. Masya Allah, berarti emang apa namanya ketika dipertemukan jodoh itu emang visi ya, sama-sama mau umroh muda. Betul, Bahkan bahkan betul, keluarga istri satu keluarga ya, Masya Allah luar biasa. betul, betul. Siap, terima kasih Mas Nizar. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, eh, rupanya kalau dari Mas Nizar sendiri ternyata itu udah menjadi cita-cita nih umroh selagi muda, umroh selagi masih kuat, umroh selagi masih di ini alhamdulillah di tahun pertama pernikahan bahkan Mas Nizar cerita waktu itu belum punya tabungan dan alhamdulillah diberi kemudahan bisa berangkat umroh satu keluarga dengan keluarga dari istri begitu Masya Allah. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah kepikiran ingin memberangkatkan anaknya, mau mengajak anaknya umroh, boleh anaknya diajak untuk bergabung di Madrasah Baitullah ini, kita ngobrol-ngobrol, atau mungkin nanti di ada tetangganya atau keluarganya yang kelihatannya mau umroh sekeluarga, boleh kita ajak untuk join pada Zoom pagi hari ini, kita nanti bisa diskusi dan nanti Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, ingin mengajukan pertanyaan, boleh nanti langsung saja dikirimkan di kolom chat, dituliskan pertanyaannya sembari kita berjalan forumnya. Nanti saya selipkan pertanyaan-pertanyaannya di sesi-sesi tanya jawab kita ini, di sesi diskusi kita ini begitu. Terima kasih Mas Nizar. Selanjutnya ini Mbak Lala mungkin boleh diceritakan Mbak apa yang memantapkan hati untuk akhirnya berangkat umroh. Gimana sih cerita keberangkatan yang Mbak Lala? Oke, makasih Mas Diva. Buat awal keberangkatan itu sebenarnya saya tuh pengen umroh itu udah lama ya, udah dari tahun pertama kuliah dan sekarang udah tahun terakhir kuliah. Cuman eh, waktu itu belum tahu mau berangkat sama siapa, terus eh, gimana juga. Nah, qadarullah emang tahun ini tiba-tiba ditawarin, diajakin sama keluarga sama bude itu gitu. Jadi eh, saya mikirnya ya mungkin ini kesempatan yang Allah kasih juga melalui keluarga saya gitu. Jadi ketika emang ada rezekinya dan jalannya juga dibukakan, ini saya merasa ini panggilan aja, panggilan dan ya nggak boleh ditunda gitu sih. Dan di usia Oke. sekarang kan lagi sibuk kuliah, magang, Betul, persiapan betul. Nah skripsi. itu. Jadi rasanya butuh jeda gitu buat benar-benar kita fokus ke Allah gitu. Masya Allah, baik-baik. Jadi malah mindsetnya dari Mbak Lala ini udah mau berangkat umroh dari awal perkuliahan dan diberi umrohnya ini waktu akhir-akhir, waktu sibuk-sibuknya ngurus skripsi, magang. Nanti orang biasanya mikirnya kayak, waduh, ini masih sibuk ngurusin ini itu, nunggu slow aja. Dan ini kalau Mbak Lala malah Iya, ngasih jeda ini, ngasih jeda di dunia untuk kita fokus ke Allah, Masya Allah. iya betul betul. Masya Allah, jadi emang ini Mas Niza dan Walala sebelum berangkat emang sudah punya niatan yang besar, punya punya keinginan yang kuat untuk sebelumnya ingin berangkat umroh ya, umroh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mungkin anak-anaknya boleh diajak diceritakan gitu agar tertarik untuk berangkat umroh, untuk bisa eh, masih muda gitu untuk punya cita-cita umroh agar nanti entah ikhtiarnya dengan tabungan atau dengan doa masing-masing itu agar nanti bisa dimudahkan gitu. Nah.
Terus gimana sih perasaannya ketika alhamdulillah nih bisa umroh gitu. Misal pertama kali dikasih tahu, ayo diajakin umroh gitu. Mbak Lala kan diajakin, terus kalau Mas Nizar waktu terus habis ngobrol-ngobrol sama orang tuanya itu perasaannya gimana sih, perasaan dalam diri itu ketika bisa umroh dan tahu alhamdulillah bisa umroh sama bule bude ya kalau Mbak Lala, dan Mas Nizar bisa sama keluarga itu bisa mungkin apa sih yang dirasakan gitu. Mungkin Mbak Lala boleh cerita duluan sekarang. Campur aduk sih waktu pertama kali dikasih tahu karena itu posisinya lagi kuliah, lagi eh, dengerin dosen, lagi pelajaran tiba-tiba di WhatsApp sama mama kayak kamu berangkat kuliah ya, berangkat umroh ya gitu. Itu kayak kaget banget sih, campur aduk kayak senang terus sedih, kayak nggak expect kalau oh sekarang ya gitu. Cuman alhamdulillah sih, alhamdulillah banget. Masya Allah. Terus berarti itu kuliah offline atau lagi online, Mbak? Offline, bahkan waktu itu Offline terus sampai ditahu. terharu gitu. Masya Allah. Luar biasa. Itu ya, jadi Bapak Ibu bisa jadi kejutan buat anak juga ini ternyata hadiah umroh ini. Jadi Mbak Lala lagi kuliah, tiba-tiba di chat sama ibunya, terus kamu berangkat umroh gitu. Nah itu kan luar biasa banget, mengenyuh di hati. Masya Allah, terima kasih Mbak Lala. Kalau Mas Nizar sendiri gimana sih waktu habis ngobrol sama orang tua? Kalau aku jujur ini sih Bang Diva, eh, cukup personal gitu ya, karena personal tuh secara finansial di pada saat itu tuh aku merasa kayak belum siap nih. Jadi pertama tuh ketika ya udah kita berangkat aja sekeluarga, terus aku langsung mikir, oh sekeluarga, ini dari mana duitnya gitu kan. Tapi ternyata Abi sama Umi memang support, maksudnya support itu bilang kalau ya udah nanti untuk Mas Mamba nggak usah dipikirin, nanti kamu cukup aja untuk mencukupi keluargamu dengan saya pribadi sebenarnya sudah, saya pribadi dan istri ya itu sebenarnya sudah ada tabungan sebelumnya, lebih tepatnya ke istri sih yang lebih banyak. Itu sudah ada tabungan, kemudian saya pribadi harus mencukupi sekitar separuh dari total dua ini ya, dua kebutuhan saya sama istri gitu. Dan amaze-nya adalah Em, itu kan akhir akhir apa namanya, akhir tahun ya, akhir tahun tuh berarti November Desember, jadi November sampai April itu saya harus memenuhi separuh dari em, kebutuhan kita berdua. Dan miss-nya adalah ternyata istri itu juga ya udah nggak apa-apa, kita kita bisa kok, kita bisa gitu, dikuat-kuatin. Dan Abi Umi juga nggak apa-apa, diikhtiarkan dulu aja, nanti pasti ada jalannya kok. Saya juga kayak ingat-ingat tuh kata-katanya Bu Ida, ketika kamu sudah punya niat gitu kan. Salah satu forum bersama beliau itu bilang kalau ya udah kalau udah punya niat baik dan jalannya pasti baik, pasti nanti akan Allah mampukan gitu. Ternyata benar, amaze-nya adalah di 1 bulan tuh saya pernah bahkan sampai di 2 digit, padahal ya hanya kerja biasa, kemudian event-event gitu kan. Itu bisa tercukupi, Bang Diva. Dan harunya tuh ketika ketakutan awal, kekhawatiran saya nggak bisa berangkat secara finansial atau secara ilmu gitu ya. Karena kan juga masih belum belajar nih sebelumnya, belum punya persiapan ilmu dan lain sebagainya. Ya meskipun setiap Sabtu bisa ikut Madrasah Baitullah sih. Tapi menurutku juga masih kurang gitu kan. Nah, misalnya adalah bisa tercapai di bulan em, Maret, kalau nggak salah Maret akhir itu kita bisa mencukupi, kemudian ya bisa berangkat gitu Bang Diva. Masya Allah, terima kasih sharingnya Mas Nizar ini. Beberapa kali saya juga waktu ngobrol sama alumni itu pada cerita ketakutan terbesar itu ketika, kita berangkat sekarang itu terus bagaimana dananya dan lain sebagainya. Dan Masya Allah ini Mas Nizar jadi cerita tersendiri bahwasanya ketika sudah punya niatan baik, alhamdulillah dilancarkan urusannya, diberi kemudahan rezekinya, dan masya Allah ya ternyata memang rezekinya panggilannya itu umroh bersama keluarga di April itu. Jadi bisa jadi ketika kita berharap pun untuk sudah mengejar umroh di 1 bulan dan ternyata rezekinya nanti umroh di bulan lain, kan itu juga bisa terjadi, dan Allah lah perencana terbaik begitu ya. Dan masya Allah Mas Nizar itu waktu itu rencananya sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan jalan Allah gitu. Dan terima kasih Mas Nizar. Oh, Masya Allah Mas Nizar terlempar ini sepertinya. Baik, mungkin lanjut kita ngobrol dulu sama Mbak Lala di sini. Alhamdulillah.
tadi Mas Nizar tuh juga nyinggung soal kesiapan secara ilmu gitu ya Mbak, kesiapan hati, kesiapan ilmu. Nah, kalau dari Mbak Lala sendiri gimana sih? Kan memang mau umroh dari awal awal apa namanya perkuliahan, tapi kan kebayangnya kan nanti saya juga kebayangnya itu udah mau umroh, tapi kan memang persiapan dirinya belum sampai sematang itu, belum sampai oh tiba-tiba berangkat umroh sekarang. Nah, itu kan pasti kan ada eh, perasaan-perasaan tertentu yang bingung, terus senang, terus excited dan lain sebagainya. Nah, itu gimana sih persiapannya, proses persiapannya menuju keberangkatan? Adakah Mbak Lala itu punya ketakutan-ketakutan tertentu, keraguan-keraguan tertentu, kayak sekarang banget nih berangkatnya ini kan lagi sibuk-sibuknya dan lain sebagainya. Adakah hal-hal yang meragukan atau waktu itu mantap, udah mantap banget langsung berangkat? Itu boleh diceritakan Mbak Lala. Eh, iya bener, emang kalau rasa khawatir itu pasti ada ya, apalagi di sosial media itu banyak orang yang cerita pengalaman-pengalaman dia selama umroh tuh gimana gitu. Terus kalau saya sendiri sih khawatirnya di kesehatan sama fisik ya. Tapi alhamdulillah setelah dijalani ternyata Allah kasih kemudahan di setiap prosesnya. Yang penting dibarengin niat sama keyakinan gitu. Dan jadi yang harus dipersiapkan kalau dari aku itu siapin tenaga atau fisik, terus kesehatannya. Terus jangan lupa buat meluruskan niatnya juga karena umroh ini kan ibadah fisik ya, dan kemarin di Mekah juga suhunya cukup panas. Terus pas ke Madinah suhunya tuh turun sampai 18 derajat. Jadi agak agak lumayan kerasa gitu. Dan qadarullah pas nyampe di Madinah itu sempat sakit. Tapi nggak apa-apa sih. Kita tetap nikmatin aja semua yang kita rasain di situ. Terus kelihatan kalau realnya kelihatannya masjid tuh dekat dari hotel tuh cuma 5 langkah gitu. Tapi ternyata kaki tuh bisa pegel juga gitu. Jadi ya perlu persiapan yang matang juga buat pakaian, eh, apa ya, dari atas sampai bawah yang nyaman gitu sesuai kondisinya. Tapi secapek apapun kita di situ, ya alhamdulillah itu bukan jadi halangan buat kita terus ibadah gitu. Gitu sih Mas. Masya Allah, baik, terima kasih Mbak Lala. Bahkan masih muda ya, masih 21 tahun nih ketika umrah ya. Sudah merasakan juga, oh ternyata perjalanannya panjang dan meskipun terlihat sangat dekat, oh masjidnya cuma di situ, bahkan kita keliling masjid aja capek gitu ya. Jadi emang Masya Allah persiapan fisiknya itu berarti emang di-note sekali oleh Mbak Lala ini dan Alhamdulillah diberi kelancaran kemudahan meskipun pernah sempat sakit. Tapi kalau waktu pulang sempat sakit nggak Mbak? Maksudnya biasanya orang umrah itu waktu pulang terus sakit panjang gitu, itu sempat sakit nggak Mbak? Sakitnya itu dari Madinah sampai sampai pulang. Oh, di Iya, Madinahnya bahkan sampai pulang. iya. Cuman pas di Oh, rumah itu cuman 3 hari udah sembuh sih, nggak yang sampai seminggu lebih gitu. tapi masih bisa menikmati ibadah di Madinah, Mbak. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Jadi masih bisa berjalan sampai masjid gitu ya, tidak bed rest ya. Iya masih. Masya Allah, Alhamdulillah. Siap. Terima kasih, Mbak Lala. Terus Mas Nizar nih, boleh minta tanya. Tadi kan bilang juga terkait persiapan ilmu ya, Mas Nizar kan tadi juga cerita emang masih ragu terkait ilmu juga dan lain sebagainya. Dan Masya Allah mengikuti Madrasah Baitullah. Nah, persiapan, terus gimana sih Mas Nizar tuh persiapannya selain tadi kan finansial diceritakan, terus akhirnya mengusahakan dan Alhamdulillah dari akhir tahun sampai akhir tahun 2023 ya, sampai keberangkatan itu alhamdulillah bisa memenuhi kekurangan-kekurangannya. Nah, kalau dari persiapan hati, persiapan fisik itu tuh ada gimana sih persiapannya? Adakah hal-hal yang ditakutkan? Adakah hal-hal yang khusus yang waktu itu Mas Nizar perhatikan ketika mempersiapkan diri? Ya, kalau kekhawatiran atau persiapan pasti perlu ya. Saya juga sepakat tadi yang dibilang Mbak Lala gitu. Ketika kita umroh itu memang ibadahnya nggak cuman ibadah spiritual gitu ya, tapi juga ibadah fisik. Yang dimana kita diminta jalan, tawaf, dan lain sebagainya itu. Nah, saya pribadi um, lebih ke saya bukan mengkhawatirkan diri sendiri sih, karena memang saya selain full time guru, saya juga part time runners kan. Jadi udah kebentuk tuh fisiknya. Emang saya persiapan itu tuh buat itu. Maksudnya saya suka lari, olahraga tuh emang persiapan buat itu. Dan kebetulan bisa berangkat di tahun 2024 kan. Saya lebih khawatirannya secara ilmu. Makanya ketika setiap kali saya
ikut madrasah Baitullah di awal-awal dulu, saya tuh ngerasa, aduh saya udah pantas belum ya untuk berangkat, saya udah pantas belum ya. Akhirnya tiap pekan ikut tuh madrasah Baitullah. Dan em, yang kedua, dan itu udah kejawab ya, kekhawatiran ilmu itu memang harus dipersiapkan, baik kita secara personal, secara personal kita baca buku atau literasi, pun kita juga berguru pada orang lain. Nah, bergurunya salah satu jalannya tuh kalau saya ikut madrasah Baitullah gitu. Nah, itu sudah kejawab. Nah, untuk yang kedua, persiapan fisik, saya nggak khawatir sebenarnya untuk fisik saya pribadi. Lebih khawatirnya ke fisiknya istri atau keluarga gitu ya. Karena kan notabene saya di awal tuh udah diwanti-wanti sebenarnya sama Umi. Coba tanyain ke Ustadz Sayadi atau ke Wonderful Umroh, kalau misalkan nih, misalkan istrimu nanti besok ketika umroh tuh hamil gimana? Nah, ternyata pertanyaan itu di akhir tahun 2023 kejadian beneran di pada saat kami berangkat umroh, istri itu mengandung di usia 4 bulan, di usia trimester kedua itu ya, yang notabene kata orang-orang itu masih belum stabil lah. Dan memang sebelum berangkat itu istri sempat pendarahan, kemudian sempat nggak mau makan gitu ya. Maksudnya mood makannya naik turun, kemudian fisiknya cukup ngedrop di awal-awal. Nah, ini bisa nggak di kita berangkat? Dan ternyata di em, saat berangkat itu memang direkomendasikan beberapa rekomendasi kita, baik itu vitamin, obat oleh Wonderful Umroh, kemudian rekomendasi fisik, maksudnya gimana cara persiapan fisik, harus gimana-gimananya. Dan ketika kita berangkat di Wonderful Umrah pun juga support gitu. Baik itu tour leadernya, mutawifnya, itu sangat-sangat membersamai kita. Terutama di mutawifnya sih. Dulu siapa ya, Ustadz siapa gitu. Beliau tuh sangat-sangat humble, kemudian sangat peduli. Setiap personal di kelompoknya tuh sangat-sangat diperhatikan. Nah, istri saya ketika hamil 4 bulan tuh juga qadarullah pada saat di sana gak ada keluhan apapun. Bahkan yang sebelum-sebelumnya dia nggak mau makan, dia lemas gitu ketika umroh, kayaknya biasa-biasa aja nih. Kayaknya nggak seperti sebelum kita berangkat. Kayaknya malah mungkin karena seneng gitu ya. Di sana bisa ke Tanah Suci melihat Mekah Madinah, gitu sih Bang Diva. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mas Nizar. Jadi emang bahkan nggak cuma mempersiapkan diri, tapi juga mewanti-wanti bagaimana keluarganya yang berangkat bersama itu, terutama istrinya Mas Nizar. Ternyata Masya Allah umroh bersama janin ya. Jadi umroh sama adik bayinya udah diajak umroh luar biasa. Baik, terima kasih Mas Nizar dan Masya Allah ya terima kasih atas sharingnya. Betul, Insya Allah kami dari Wonderful Umroh akan mengupayakan juga yang terbaik mengenai jamaah-jamaah kita dan memberikan persiapan umroh berupa dari manasik fikihnya, tapi dan kami juga mewanti-wanti bahwa umroh itu perjalanan fisik, jadi perlu banget menyiapkan fisik entah dari jalan berapa jauh setiap hari mulai jalan dan lain sebagainya dan insya Allah kami juga mempersiapkan persiapan-persiapan mental ya, kami berikan pembinaan agar nanti makin mantap hatinya, makin kuat, makin yakin untuk berangkat umroh. Terima kasih Mbak Lala, Mas Nizar. Nah, kita udah ngobrolin persiapan nih dari tadi dan Masya Allah juga sudah dapat gimana sih Mbak Lala dan Mas Nizar itu dalam persiapannya. Nah, sekarang aku penasaran gimana sih perasaannya waktu pelaksanaan umroh pertama kali waktu melaksanakan ibadahnya kan kalau Mbak Lala itu kan pertama ya, jadi turun jeda terus langsung umroh gitu. Nah, kalau Mas Nizar itu saya kurang tahu ya dulu itinerary seperti apa, tapi gimana sih perasaannya waktu melaksanakan umroh pertama gitu? Mungkin boleh diceritakan. Saya Mau dulu dari Mbak dari Kakak dulu. dari dari boleh Mbak Lala dulu ya. Oke, karena kemarin itu umroh pertama, itu paling kerasa banget waktu pertama kali kita lihat Ka'bah itu bener-bener rasanya campur aduk sih antara malu, terharu, seneng, sedih, semuanya semuanya kerasa itu dan cuman bisa dirasain pas kita bener-bener ada di Ka'bah itu dan itu pengalaman itu perasaan yang nggak bisa digambarin, dideskripsikan gitu. Terus juga alhamdulillah banget kemarin itu bisa sampai berdoa di dekat Ka'bah, bisa sampai megang Ka'bah, walaupun harus desek-desekan sama orang-orang yang dari luar
luar negeri ya yang badannya tuh lebih gede gitu. Dan amazed juga sampai sekarang masih amazed kayak kemarin itu tim Wonderful Umroh itu sangat mengusahakan jamaahnya buat bisa mendekati Ka'bah. Jadi dari usia yang paling muda bahkan sampai usia lansia bude saya itu alhamdulillah bisa doa sambil megang Ka'bah. Yang saya sendiri di awal itu nggak ada niatan, nggak ada pikiran buat bawa bude saya ke situ karena memang aksesnya agak sulit ya dan alhamdulillah banget tim Wonderful ini sangat-sangat membantu kemarin gitu. Itu sih yang saling paling berkesan. Masya Allah. Emang saya setuju sih kalau ngelihat Ka'bah terus nggak bisa dideskripsikan itu dengan kata-kata ya. Masya Allah ya perasaannya campur aduk. Dan alhamdulillah banget itu bisa sampai dekat ke Ka'bah bahkan sama budenya bisa bareng-bareng diusahakan Ka'bah dan Masya Allah semoga semoga bisa terulang ya Mbak Lala itu. Insya Allah amin. Amin, amin. Nah mungkin boleh Mas Nizar ceritakan gimana sih perasaannya waktu itu kan umroh bareng keluarga nih gimana pertama kali Oke. umroh itu gimana perasaannya? Pertama kali umroh bareng keluarga itu, em, benar kata Mbak Lala sih, pas kita landing di Jeddah itu, yang ngerasa ini the other dimension gitu, karena memang nggak ada pepohonan kan di situ. Kita kan transit dulu di Malaysia waktu itu, masih ada tuh pohon-pohon, masih hijau-hijau. Nah, ketika landing di Jeddah, itu memang semuanya gurun, semuanya coklat gitu. Habis ke Jeddah kita kan ke Madinah dulu. Kalau Mbak Lala, kalau nggak salah tadi ke Mekah dulu ya, baru ke Madinah. Iya, di Mekah dulu. Nah, itu kita jalan-jalan dulu tuh ke Madinah. Jadi ibadahnya nanti-nanti, bukan nanti sih, kayaknya di akhir gitu, diakhirkan. Jadi di Madinah dulu kita di situ explore Madinah, ke makam Baki, kemudian ke makam Rasulullah. Nah, itu cukup amazed gitu ya dengan Madinah, dengan vibes-nya yang ini nih kota ramai loh, tapi kok tenang, adem gitu ya. Kalau mungkin di Jogja yang kita rasa rame itu Malioboro gitu kan. Kalau Malioboro tuh kayak rasanya kayak ya rame aja gitu. Nah di Madinah itu menurut saya ramenya tuh rame adem, sunyi. Kalau buat ibadah tuh vibes-nya memang sangat-sangat suportif gitu. Bahkan yang ibadah kita di jam 1 malam itu memang kayak rame kayak nggak ada jedanya gitu orang ibadah tuh di situ. Jadi kita termotivasi terus tuh di Madinah. Terus berangkat ke Mekah ngambil apa namanya mikot gitu ya. Nah, habis itu turun di pelataran apa itu di pelataran Mekah. Pertama kali lihat Ka'bah tuh emang wow, se seagung itu gitu ya, seagung itu Ka'bah tuh. Tapi saya pribadi campur aduknya tuh bukan campur aduk, aduh ini gimana gimana ya, terus menyentuh atau gimana gitu. Saya tuh kayak ngerasa kok saya nggak nangis gitu ya ketika ngeliat Ka'bah. Karena ada beberapa orang tuh yang ketika ngeliat Ka'bah langsung nangis gitu. Kok saya ngerasa kayak nggak bisa nangis gitu. Saya paksa-paksain nggak bisa nangis. Dan saya lebih khawatir pada istri dan keluarga gitu ya. Nah, ternyata memang benar kata Mbak Lala, di Wonderful Umrah tuh kita dijagain banget untuk bisa um, umroh itu sampai maksimal, bahkan sampai ya kita bisa nyentuh Ka'bah gitu ya. Bahkan istri saya yang mengandung itu sampai bisa gitu dan berdoa di dekat Ka'bah sambil nyentuh Ka'bah gitu ya. Sa'i juga dijagain, juga di apa namanya dikasih support gitu sama mutawifnya sama tour leadernya. Dan perasaan yang awal ketika saya ketemu Ka'bah itu kayak ngerasa ini kok kayak ada yang ganjel, ternyata tuh kejawab ketika kita udah mau berangkat pulang, yaitu umroh badal ya. Nah umroh badal tuh ketika di tawaf terakhir, saya bener-bener nangis pada saat itu. Ya Allah, habis ini aku udah nggak kesini lagi, mungkin ya. eh, ini hari terakhirku di sini ketemu Ka'bah gitu. Nah pada saat itu bener-bener kayak ngerasa kayaknya aku harus balik lagi deh gitu. Entah kapan pun itu kayaknya aku harus balik lagi. Aku bareng keluarga aku lagi mengulang perasaan yang mungkin belum tertuntaskan pada saat itu sih kalau aku pribadi Bang Diva. Insya Allah, amin, amin. Semoga bisa kembali lagi Mas Nizar untuk menyapa Ka'bah lagi, untuk menuntaskan perasaan-perasaan yang belum diluapkan, doa-doa yang belum disampaikan, dan nanti kalau kembali berarti sudah sama anak ya kan, sudah lahiran nih kan kemarin waktu umroh Betul 4 bulan. betul. Nah, semoga bisa Mas Nizar, amin, amin. Baik,
Ini saya mau minta cerita nih pengalaman di Tanah Suci. Adakah pengalaman-pengalaman tertentu mungkin yang boleh ceritakan satu mungkin yang paling menyentuh atau pengalaman-pengalaman unik atau pengalaman waktu di Tanah Suci entah waktu ibadahnya maupun mungkin waktu city tournya atau bahkan waktu di perjalanannya ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang menggugah hati Mbak Mbak Lala atau Mas Nizar ataupun yang sampai atau yang unik-unik yang terngiang-ngiang banget sampai sekarang tuh belum lupa gitu. Kalau Mas Nizar kan udah tahun lalu nih berangkatnya. Mungkin boleh Mas Nizar dulu nih ceritain ada nggak sih pengalaman-pengalaman tertentu yang terngiang sampai sekarang? Oh maaf. Oh, sepertinya oke, maaf, Mas Nizar. Oh ya, oke. Oke, Mas Nizar mungkin boleh ceritakan pengalamannya Mas yang mungkin Oke, masih terngiang sampai sekarang gitu. Oke Bang Div, aku tadi lagi ngobrol sama istri. Kamu punya Oh, oke, pengalaman oke. unik apa gitu? Siap, siap, Sorry, siap. sorry, sorry. Ternyata, nah aku pribadi hampir sama ya yang di apa namanya di kasih pengalaman sama istri gitu. Ketika di Ka'bah, sorry, aku di Madinah dulu. Ketika di Raudhah itu, saya ngerasa kayak di Raudhah tuh waktunya dipanjang-panjangin. Karena kan sempit ya, biasanya kalau di Raudhah tuh kesempatannya sangat terbatas, kemudian waktunya terbatas. Nah, saya pribadi di situ bisa sampai sholat 2 rakaat, kemudian sampai doa apapun, sampai saya tuh bingung. Udah doa semuanya dikeluarin gitu kan. Mau doa apa ya? Sampai di list gitu kan, udah di list disebutin satu-satu. Udah, bentar, bentar. Udah di list, kemudian udah habis. Nah, kalau ketika di Mekah tuh, di Ka'bah itu tuh bingung kan karena doanya kemarin kan udah di list kemudian udah didoain di Madinah dari Makkah diulang lagi dan udah selesai gitu doa apa lagi ya ya Allah terus iya terus itu tuh ternyata dari istri sama saya tuh di belakang kita nggak tahu siapa itu tuh ada orang Indonesia yang dia doa nggak tahu ya kok bisa kedengeran itu tuh ngerasa kayak nuntun kita untuk doa itu apa ya dulu doa itu intinya doa di mana kita dikuatkan secara ibadah, kemudian dikuatkan untuk bisa bermanfaat sama masyarakat, sama semoga kita nanti bisa mengulang momen yang sama pada saat itu. Nah itu menurut saya nggak tahu emang eh, orang itu doanya keras atau emang ketika itu kedengeran ya. Sampai apa namanya sampai kita merasa wah kita dituntun nih doanya untuk bisa ya kayaknya doa ini belum kesebut loh sama kamu loh di Mekah atau di Madinah gitu ketika di Mekah tuh nah itu amazed. Selain itu saya juga pada saat itu ketika City Tour di Taif itu pertama kali naik apa namanya kereta gantung ya Kereta kalau nggak salah. gantung ya, kereta gantung. Iya, kita gantung. Itu sekeluarga kayak ini ngeri banget, tinggi banget, dan panjang banget ya kalau nggak salah ya dari terminal satu ke terminal yang kedua itu. Itu luar biasa sekali. Dan di Taif saya baru tahu ternyata di Mekah itu ada eh, tempat yang hijau-hijau gitu. Nah itu ternyata di Taif dan di sana juga banyak buah-buahan, banyak apa namanya sayur-sayuran yang asli Mekah gitu. Dan di sana murah-murah kalau nggak salah tuh kemarin beli sempat jajan gitu ya buah gitu. Cukup murah sih kalau dihitung-hitung eh, di uang uang apa namanya uang Arab gitu. Dan yang kedua, saya kemarin sempat punya niatan nih Bang, lari kan, emang emang pelari nih, maksudnya pengen explore dengan personal gitu. Di Madinah belum kesempatan mau lari dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Nah, kesempatan itu saya raih ketika explore Tower Zamzam. Jadi saya muterin Tower Zamzam tuh. Dan uniknya adalah ternyata di Mekah tuh ada ini, ada tempat yang itu tuh kayak di gunung, yang view-nya tuh bener-bener dari Mekah tuh kelihatan semua, baik itu Tower Zamzam, Ka'bah dan lain sebagainya. Itu amazed banget buat saya kayak saya kayaknya perlu explore lebih banyak lagi deh besok ketika sini gitu sih kalau aku Bang. Masya Allah, terima kasih Mas Nizar sharingnya luar biasa ya.
doanya terjawab itu doa kita doa apa lagi udah didoain semua list-listnya dan masya Allah ada yang menuntun doa entah itu emang sengaja keras atau terdengar gitu oleh Mas Nizar dan istri dan masya Allah bisa terdengar dan betul ya Mas Nizar itu emang di Mekah itu banyak banget yang nanti bisa kita explore dan eh, ada bukit yang menunjukkan full view kota Mekah dan foto di sana itu nanti luar biasa banget kalau emang dapat kesempatan dan Masya Allah ini bawa bayi nih sekarang udah nunjukkan yang udah berangkat umroh nih janinnya dulu nih Umroh dari 4 bulan kandungan. umroh 4 bulan kandungan Masya Allah. Oke mungkin boleh lanjut ke Mbak Lala menceritakan pengalamannya ada nggak sih pengalaman yang membekas banget di hati berkesan atau pengalaman yang unik-unik ketika di Tanah Suci silakan Mbak. Ya, kalau dari aku pribadi sih banyak ya hal-hal kecil yang berkesan gitu selain ke Ka'bah tadi. Tapi ada hal yang baru, benar-benar aku baru sadari pas nyampe di Arab. Pas ibadah-ibadah kemarin itu eh, ritme hidup di sana tuh bener-bener ngikutin waktu sholat. Jadi kalau biasanya kita di rumah itu kita menyisipkan sholat di sela-sela aktivitas. Nah kalau di Tanah Suci itu justru kebalik, justru aktivitasnya yang nyesuaiin sholat gitu. Jadi hidup kita tuh rasanya muter dari satu waktu sholat ke sholat berikutnya gitu. Terus ketemu jamaah-jamaah lain dari berbagai negara, terus latar belakangnya yang beda. Itu bikin terbuka sih kalau wah ternyata umat Muslim tuh banyak banget ya dan di situ tuh kita ada di satu tujuan dan rasa yang sama gitu. Gitu, Mas. Masya Allah merasakan perubahan perubahan pace kehidupan nih merupakan perubahan pace yang berputarnya itu di ibadah di sholat dan kehidupan lainnya menyesuaikan itu luar biasa banget ya pasti perasaannya apalagi Mbak Lala cerita tadi menenangkan diri sejenak dari kesibukan dunia dari skripsi dan magang itu mantap banget Mbak Lala Masya Allah. Oke, terima kasih sharingnya. Nah mungkin jadi penasaran nih kan udah berjalan umroh dan udah selesai umroh ada nggak sih perasaan-perasaan baru yang dirasakan setelah selesai umroh gitu ada nggak sih perubahan-perubahan yang dirasakan apakah mungkin merasakan hal tertentu ketika setelah pulang atau ada eh, kebiasaan-kebiasaan yang berubah atau ada hal-hal yang ternotis nih ketika setelah pulang kok sekarang oh ternyata sekarang aku seperti ini dan lain sebagainya itu mungkin boleh diceritakan ada nggak sih hal-hal baru atau perasaan-perasaan setelah pulang atau mungkin perubahan-perubahannya mungkin boleh dari Mbak Lala diceritain dulu. Oke. Pertama, life after umroh itu baru kerasanya itu life after umroh. Ternyata perjuangan yang sebenarnya itu baru dimulai. Kenapa? Karena istiqomah kita buat jaga pakaian, jaga omongan, jaga ibadah biar tetap konsisten itu lebih berat dan itulah komitmen panjang yang sesungguhnya. Jadi pulang dari tanah suci itu eh, saya merasa bukan akhir dari perjalanan tapi awal dari ibadah dan istiqomah itu sendiri. Terus buat sehari-hari juga lebih sadar ya buat jaga ibadahnya terutama sholatnya, sholat qiyamul lail, sholat rawatibnya, terus eh, niat di aktivitas sehari-hari itu kita kayak gimana. Terus lebih sering juga buat mengingat kalau hidup ini tuh bukan cuman soal target dunia, tapi ada juga bekal buat di akhirat nanti. Selain itu ada juga eh, hatinya tuh lebih peka ya, lebih mudah bersyukur, terutama ke hal-hal yang sebelumnya tuh sering kelewat gitu. Masya Allah ini sudah jadi apa namanya ikhtiar dan eh, niat untuk menjadikan ini adalah sebuah awal perjalanan gitu ya Mbak Lala Masya Allah untuk istiqomah nanti ke Betul, depannya. betul. Semoga dimudahkan Mbak ini istiqomahnya sampai nanti bisa bertemu umroh-umroh selanjutnya bahkan bisa berhaji gitu Masya Allah. Amin Amin, amin. amin Mas Diva. Nah kalau Mas Nizar sendiri ada nggak sih perubahan-perubahan tertentu gitu mungkin dari Mas Nizar atau dari istri atau dari keluarga gitu yang dirasakan monggo Mas. Kalau dari aku pribadi, yang pertama karena umroh sekeluarga dan notabene saya kan anak mantu gitu ya Bang Diva. Maksudnya belum tahu kebiasaan keluarga istri saya itu seperti apa.
Jadi ketika umroh itu saya satu kamar sama abi, adik sama kakak. Nah di situ saya tuh jadi lebih dekat sama mereka. Secara kan anggota laki-laki ya, sama-sama anggota laki-laki, dan saya bisa tahu kebiasaannya abi tuh kayak gini, kebiasaan abangku tuh kayak gini, kebiasaan adikku tuh kayak gini. Itu yang pertama, lebih dekat secara personal dari masing-masing anggota keluarga, dari istri ya. Itu sangat kerasa banget sih ketika umroh. Bahkan after umroh pun juga sangat-sangat kerasa dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ketika umroh tuh aku jadi tahu oh ini tuh harusnya kayak gini, itu harusnya kayak gini. Yang sebelumnya aku belum pernah ngelakuin itu, aku jadi lebih tahu ketika kemarin tuh umroh bareng keluarga Abi dan Umi gitu. Jadi lebih dekat. Terus bener kata Mbak Lala, kalau di umroh itu kita merasa masih belum ada apa-apanya sebelum umroh ya ibadahnya gitu. Kita harus lebih istiqomah lagi, lebih konsisten lagi, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Yang aku ngerasa banget itu waktu sholat di sana tuh sholat tuh kayak setiap setiap detik, setiap waktu tuh sholat terus ya. Entah itu sholat sunnah atau sholat wajib gitu kan. Bahkan sholat wajib ketika kita habis zuhur nih, kita ngerasa kayak kok udah cepet banget mau asar gitu. Kalau udah habis asar kayak cepet banget mau maghrib gitu. Dan itu tuh sangat support di sana. Nah, ketika balik lagi ke sini kan beda tuh vibes-nya ya. Nah, ngerasa menjaga vibes agar sholat awal waktu, bahkan ketika di sana sebelum waktunya kita harus standby di masjid, itu tuh juga um, merasa untuk bisa diterapkan di sini. Sebenarnya apa sih bedanya gitu kan? Kan sama-sama kita menghadap Allah ini, sama-sama kita juga beribadah gitu kan. Nah itu sih kayak ngerasa ketika habis umroh tuh booster banget untuk kita lebih tadi ya lebih konsisten kalau kata Mbak Lala, dan kita lebih ngerasa bahwa ibadah kita tuh bukan tergantung tempat. Nah, aku pribadi ya, bukan tergantung tempat, tapi gimana cara kita niat untuk kita senantiasa menjaga ibadah kita. Kayak gitu sih, kalau aku dari em, pengalaman pribadi ya. Baik, terima kasih Mas Nizar. Masya Allah ini Balal dan Mas Nizar ini sama nih, sama-sama umroh itu emang ketika dipanggil ya, dipanggil ke tanah suci dan Masya Allahnya bisa ibadah dengan khusyuk, ibadah dengan fokus, mengesampingkan dunia. Jadi emang dunianya fokus di ibadah dan nanti dunia mengikuti. Ketika pulang itu emang mindsetnya udah dirubah juga nih, udah dirubah bahwasanya menguatkan ibadah, istiqomah di ibadah, ibadah sunah-sunahnya, kemudian rutin sholat ke masjidnya dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah ini semoga eh, menular ya, menular ke kita semua dan kita yang nanti akan umroh atau yang baru baru akan umroh pertama maupun yang sudah umroh bisa menguatkan kembali nih niat-niat kita bahwa ibadah itu bukan ketika umroh aja, ibadah itu bukan karena tempatnya di tanah suci aja, tapi emang semuanya sama. Ketika kita di sini juga kita ibadah, kita menghadap Allah ya luar biasa. Tadi Mas Nizar juga sudah ceritakan. Baik, saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman ya, bagi ada yang jika ada yang mau bertanya atau mau mendiskusikan suatu sama teman-teman di sini, teman-teman anak muda di sini, mungkin mendiskusikan hal tertentu, ada yang mungkin pengalaman mengenai anaknya atau mungkin rekanannya dan lain sebagainya yang mau disampaikan untuk mengambil perspektif baru nih dari Mbak Lala maupun Mas Nizar, boleh disampaikan di kolom komentar, nanti akan kami eh, tanyakan ya ke yang bersangkutan gitu. Kemudian mungkin sebagai sebagai penutup nih, sebagai pertanyaan terakhir nanti setelah ini kita eh, lanjut pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta sebagai penutup. Ada nggak sih pesan-pesan dari Mbak Lala dan Mas Nizar untuk anak-anak muda lainnya? Ini kan Mbak Lala waktu umur masih 21 dan Mas Nizar di 27 ya. Jadi terhitung muda dan silakan apa sih pesan-pesan untuk anak muda lainnya? Mungkin menjawab ketakutan-ketakutan, entah ketakutan kesiapan hati, entah ketakutan kesiapan ilmu, entah ketakutan kesiapan finansial, bisa menjawab apa sih pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman kita anak muda, mungkin bagi yang udah akan berangkat maupun yang belum kepikiran itu mungkin boleh disampaikan, silakan. Mungkin boleh dari Mas Nizar dulu sekarang. Ini pesan buat anak muda di luar sana ya, asik. Aku juga masih anak muda sih. Um, Ibadah umrah tuh bener kata Bang Diva, aku sepakat banget. Di awal kan Bang Diva nyampein ya, kalau umrah tuh nggak notabene di usia-usia senja.
ya kan? Bahkan kita yang usia muda ini harusnya memang umroh gitu. Kenapa? Karena kita fisiknya masih kuat ya kan, masih fokus, kemudian indranya juga masih peka gitu kan. Di sini tuh kita sangat diuntungkan secara fisik. Nah, tinggal bagaimana cara kita untuk mempersiapkan ilmu gitu ya, bagaimana kita mempersiapkan hati, dan kalaupun kita sudah mempersiapkan itu, tadi ketika kita sudah proses umroh dan after umroh kita berubah gitu ya, berubah bisa lebih baik, itu tuh jangka waktu penerapannya masih panjang. Ya nggak sih? Ketika kita di umur 25 misalkan, kita bisa berubah pada saat itu. Nah, masih ada sisa waktu yang panjang nih, sepanjang panjang nih, untuk kita bisa lebih memperbaiki diri lagi. Saya ber, berpandangan kalau usia muda tuh malah yang lebih cocok buat umroh bahkan haji gitu ya karena lebih fokus lebih kuat gitu kalau ketakutan terhadap ilmu itu bisa dicari dengan ikut madrasah Baitullah tiap Sabtu atau baca literasi kalau kekurangan finansial sebenarnya bisa dipersiapkan karena saya pribadi juga punya pengalaman mepet waktunya dan bisa mempersiapkan itu kalau bisa nabung dari sekarang nabung kalau punya support atau sponsor gitu kan misalkan orang tua kah atau sponsor yang lain itu malah lebih di apa namanya lebih diuntungkan lebih dimudahkan gitu. Nah saya pribadi yang penting niatnya dulu di usia muda itu menjadi sebuah keuntungan bahkan privilege untuk teman-teman tuh bisa umroh di usia muda pun juga teman-teman bisa lebih jangka panjang untuk menerapkan hasil perbaikan diri setelah nanti umroh ataupun haji. Itu sih Bang Diva. Baik, Masya Allah mindsetnya mindset bahwasanya bukannya kita nunggu tua baru berubah, tapi justru berubah sekarang biar banyak nih baik-baiknya kita usia kita baik-baik sudah berubah itu masih banyak. Masya Allah, terima kasih Mas Nizar. Mungkin boleh sekarang Mbak Lala menyampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman semua. Oke, benar sih yang dibilang Mas Diva sama Mas Nizar kalau buat teman-teman anak-anak muda ini jangan merasa kalau nanti aja lah umroh kalau udah tua gitu karena kalau Allah udah ngasih kesempatan di usia muda itu memang nikmatnya luar biasa. Terus persiapan fisik, mental, niat itu juga harus dipersiapkan sebaik mungkin gitu. Tapi kan banyak juga pasti rasa khawatir itu jangan terlalu takut berlebihan. Yang penting kita luruskan niatnya aja, kita percayakan ke Allah ke depannya gitu. Terus nikmati juga tiap prosesnya, jangan fokus ke di sana capeknya kayak apa gitu, tapi lebih ke makna ibadahnya ini kayak gimana gitu. Dan paling penting juga bener yang dibilang Mas Nizar, eh, jangan jadikan umroh itu sebagai cuman perjalanan, tapi titik awal buat jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, lebih dekat lagi kepada Tuhan gitu. Masya Allah, baik. Terima kasih, Mbak Lala. Jadi memang bagaimana kita bisa menghayati, bagaimana kita bisa meluruskan niat. Jadi teman-teman semua, kalau kalau emang udah dipanggil entah dari tabungan sendiri, entah dari undian hadiah, misal ikut ikut undian dari minuman apa, terus dapat hadiah umroh, ataupun dari orang tuanya memberi hadiah kepada kita untuk umroh. Untuk teman-teman semua yang masih muda, jangan jangan takut. Jadi luruskan aja niatnya, siapkan untuk perubahan, siapkan Masya Allah. Berarti dari muda ini udah bisa berubah, jadi nanti ke depannya bisa lebih baik lagi dan ketika di tanah suci pun tadi meluruskan niat ya dari Mbak Lala juga udah sampaikan di sana segala kesusahan-kesusahan apapun dinikmati aja, dinikmati, dihayati, dirasakan sebagai ibadah umroh dan itulah yang nanti akan membawa kita pada perubahan. Jadi terima kasih banyak Mbak Lala, Mas Nizar sudah sharing-sharing. Nah, mungkin sebelum kita tutup, saya mau menyampaikan sesuatu pesan-pesan dari kami dari Wonderful Umroh ya, buat teman-teman semua, terutama buat anak-anak muda maupun orang tua yang mau menghadiahkan umroh untuk anaknya yang sudah menyimak diskusi kita Madrasah Baitullah ini ingin menghadiahkan umroh kepada anaknya. Insya Allah kami punya paket-paket spesial untuk teman-teman semua untuk peserta Madrasah Baitullah dan jamaah Wonderful Umroh yang kita cintai ya. Berikut ada paket-paket umroh kami, panggilan hati untuk berumroh ya.
Insya Allah kami akan menyiapkan umroh agar agar menjadi lebih dari sekedar perjalanan, tapi adalah perjalanan jiwa. Bagaimana bisa menghayati perjalanan umroh dan menjadikan umroh itu sebagai titik perubahan diri. Nah, Insya Allah kami punya berbagai paket di tiap bulan. Di tiap bulannya ada keberangkatan. Jadi silakan yang ingin menyesuaikan bulan keberangkatan bisa memilih paket tertentu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan waktu luangnya. Dan kami juga punya umroh privat dan tematik yang tentu. Dan umroh kami di sini alhamdulillah ada yang tersedia sekarang, ada di bulan Februari dan Maret. Di 2 Februari ini kami ada keberangkatan untuk umroh Sya'ban. Silakan bagi yang berminat untuk umroh di bulan Februari. Dan kemudian nanti di 3 Maret ada umroh Ramadan. Umroh di bulan Ramadan ada dua pilihan paket di pertengahan Ramadan nanti di 3 Maret di 29,9 juta dan 40,5 juta. Silahkan bisa dipilih. Dan ada juga program umroh itikaf nanti akan berangkat di 8 Maret dan nanti akan merasakan itikaf di Tanah Suci. Jadi jangan sampai ketinggalan bagi yang mau umroh ketika Ramadan untuk menggapai keberkahan Ramadan. Dan untuk teman-teman semua kami informasikan kami punya promo spesial. Kami menyiapkan untuk keluarga-keluarga yang ingin berangkat umroh seperti tadi Mas Nizar bersama dengan keluarga istrinya dan beliau ikut, kemudian Mbak Lala dengan bule dan budenya yang Masya Allah bertiga bisa berangkat. Kami siapkan umroh liburan sekolah untuk eh, teman-teman semua peserta Madrasah Baitullah. Insya Allah nanti akan dibersamai oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Jadi di sini Mbak Lala dan Mas Nizar pun juga ikut umroh yang dibersamai oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Mas Nizar di tahun 2024 dan Mbak Lala ini ikut umroh bersama Ustadz Cahyadi dan Ustadz Syatore gitu. Jadi ada dua pembimbingnya. Jadi dan insya Allah nanti di bulan Juli tahun 2026 kita akan mengadakan umroh liburan sekolah dibersamai oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Nah, ada promo spesial bagi yang mau mengikuti umroh liburan sekolah dan mau mendaftar mengamankan seat di bulan ini, di bulan Desember. Jadi Bapak Ibu yang mengamankan seat di bulan Desember, pendaftar di bulan Desember akan mendapatkan diskon hingga 1 juta rupiah dan juga gratis satu buku Wonderful Series. Desember ini cukup DP saja untuk mengamankan seat. Seolah mau gratis satu buku Wonderful Series, nanti bisa memilih seriesnya yang mana. Jadi bagi yang udah ada resolusi umroh atau mau menghadiahkan umroh nanti berangkat sama anak di tahun depan di bulan Juli. Nah ini cocok sekali untuk teman-teman. Silahkan untuk dipilih umrohnya paket 10 hari. Jadi nanti hubungi kami untuk DP dan pendaftarannya. DP-nya nanti cukup 3 juta saja sudah bisa klaim diskonnya 1 juta. Dan nanti untuk harganya di sekitar 30 ya 30-an juta. Nanti akan kami informasikan detail harganya. Tapi bagi teman-teman yang mau berangkat di bulan Juli bisa nanti tanya-tanya informasi lebih lanjutnya, tanya-tanya detail informasinya ke kami, ke admin kami, bisa hubungi saya di nomor yang tertera maupun hubungi Mas Haji di nomor yang tertera di eh, poster begitu. Begitu dan informasi juga kami menyediakan haji ya, haji khusus dan haji furoda, haji khusus masa tunggu 6 sampai 8 tahun dan haji furoda, haji tanpa antri. Kami juga menyediakan badal haji dan umroh untuk keluarga, hadiah untuk keluarga kerabat yang sudah tidak bisa ke Tanah Suci. Silakan bisa dibadalkan, kami insya Allah menyediakan jasanya. Baik, begitu informasi-informasi yang bisa kami sampaikan dan mungkin berikut ya Madrasah Baitullah yang sudah berjalan. Terima kasih Mbak Lala, Mas Nizar atas sharing-sharingnya. Insya Allah memberikan insight baru, memberikan kekuatan baru kepada kita dan semoga nanti bisa tersampaikan ke anak-anak muda bahwa umroh itu jangan dijadikan ketakutan atau menunggu masa tua, tapi menjadikannya awal-awal ini untuk menjadikan perubahan dalam diri kita. Baik, terima kasih mungkin Mbak Lala, Mas Nizar. Sebelumnya ada yang mungkin mau disampaikan dulu dari Mbak Lala, ada closing statement atau pesan-pesan terakhir atau eh, mungkin sudah cukup kita akhiri. Silakan Mbak, ada. Kalau dari saya sudah cukup sih Mas. Saya mau mengucapkan terima Baik, kasih banyak aja buat Wonderful, buat Mas Diva atas kesempatan yang udah diberikan ini. baik. Terima kasih kembali Mbak Lala sudah hadir pada Madrasah Baitullah ini. Mungkin Mas Nizar, ada Mas Nizar?
Dari aku juga sama Bang Diva, pesan-pesannya juga tadi udah disampaikan kalau muda tuh jangan takut, lebih yakin aja karena nanti Allah mampukan. Terus terima kasih banget sudah dikasih kesempatan bareng Mbak Lala sama Bang Diva, luar biasa sekali untuk bisa sharing pada pagi hari ini. Salam buat Abi Umi, Umi Ida sama Abi Sayadi ya. Terima kasih banget. Baik, terima kasih juga Mas Nizar, Mbak Lala sudah hadir pada Madrasah Baitullah ini sharing-sharing dan semoga bisa menguatkan kita kembali, meluruskan niat kita kembali dan buat teman-teman yang sudah hadir di sini ataupun yang nanti menyimak melalui Zoom, menyimak melalui YouTube ya rekaman YouTube nanti bisa mendapat insight baru, mendapat perspektif baru mengenai umroh dari Mbak Lala dan Mas Nizar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung pada Madrasah Baitullah kali ini. Bagi yang belum mengisi presensi, silakan bisa mengisi presensi. Link ada di kolom komentar, di kolom chat, silakan diklik dan nanti jangan lupa untuk bergabung di grup Madrasah Baitullah yang linknya tertera di akhir presensi. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Alhamdulillah terima kasih sudah bergabung dari awal hingga akhir maupun terima kasih bagi yang nanti menyimak rekamannya di YouTube. Kami akan tutup Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita tutup bersama dengan baca istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sampai bertemu di Madrasah Baitullah selanjutnya di Sabtu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 6 a.m. when he wakes up, he wipes the sleep from his eyes. Another day at school again, weighing heavy upon his mind. Standing tall, trying to keep it cool, saying yes to everything. He's lost and down, all he cares about is to find a way of fitting in. Don't ever forget to love, keep loving who you are. Don't ever forget you shine, shining like a star. There's something so perfect, courage in everyone. So don't ever let yourself stop loving who you are. She stood by her mirror, she's wondering how to fix her scarf, filled up with the fear of people staring from afar.